kita dikasih kaya kalau permasalahan nggak lepas. Permasalahan di sana sini itu percuma. Karena sesungguhnya Allah itu maha adil. Allah maha adil. Yang miskin dikasih nikmat, yang kaya dikasih nikmat. Coba kita lihat dari nikmatnya makan aja, sebetulnya lebih banyak ke orang miskin. Allah ngasih nikmat makan itu sebetulnya lebih banyak ke orang miskin. Orang miskin makan dengan garam aja udah nikmat, apalagi dengan yang lain-lain. Tapi orang kaya udah dikurangi nikmatnya, nikmat makannya dikurangi, sesungguhnya dikurangi. Coba orang kaya yang uangnya banyak, kasih makan pakai garam, nolak, nggak bakal mau, nggak ada selera. Nikmatnya dikurangi. Maha adil Allah maha adil. Dan dari nikmat makan itu juga banyak sekali nikmat-nikmat yang terkandung di nikmat makan. Belum lagi nikmat enak makannya, nanti nikmat sehatnya. Belum tentu orang kaya dikasih nikmat makan, enak makan dan lain sebagainya. Nikmat sehatnya belum tentu dikasih ke orang kaya itu. Ya. Belum tentu. Kita jangan cemburu sosial. Jangan cemburu sosial. Kalau kita selalu melihat orang kaya itu diberi nikmat lebih banyak, nanti khawatir lama-lama kita menyalahkan Allah. Naudzubillah. Jangan. Justru kadang orang miskin itu dikasih nikmat sehat lebih banyak. Lebih banyak dikasih nikmat sehat. Orang kaya kalau berobat harus ke mana kan? Rumah sakit yang paling mewah. Orang miskin rumahnya berobat di puskesmas aja udah sembuh. Berobat di puskesmas aja udah sembuh. Obat warung sembuh. Itulah nikmat sehat yang diberikan oleh Allah ke kita. Sangat luar biasa, sangat bijaksana Allah. Kita tidak jadi orang miskin itu tidak dikasih capek oleh Allah. Tidak dikasih capek oleh Allah. Masakan cuma pakai garam sama cabai aja udah enak. Orang kaya harus ini dimasak, ini dimasak, ini dimasak, ini dimasak. Kan capek. Beli alat ini, alat ini, alat itu. Capek. Cobalah kita melihat sesuatu itu jangan dari satu sisi aja. Kita coba melihat sesuatu dari beberapa sisi. Kalau kita melihat orang salah, kita lihat sisi lainnya. Siapa tahu di sisi lain ada kebaikan. Kalau kita melihat orang berdosa, lihat juga dari sisi yang lain. Siapa tahu ada sisi baik di balik itu. Supaya kita jangan suudzon ke siapapun. Kalau melihat kiai salah, cobalah kita melihat dari sisi lain. Kita sebagai murid harus takdim ke guru. Oh, berarti ini kiai lagi ngetes kita. Jangan lihat kesalahannya. Karena kesalahan adalah itu manusiawi, sifatnya manusia. Lihat dari sisi lain supaya kita jangan suudzon. Jangan berlama-lama suudzon. Upayakan kita jangan berlama-lama, apalagi guru. Jangan berlama-lama suudzon. Kita lihat dari sisi lain, jangan-jangan ini ngetes saya terima aja. Dan doakan. Setelah itu doakan mudah-mudahan guru kita dapat taufik hidayah, diampuni dosa dan sebagainya. Jangan disimpan, khawatir kalau disimpan lama-lama tumbuh dari awalnya suudzon, tumbuh permusuhan. Kita nanti memusuhi guru kita, memusuhi tetangga kita, memusuhi orang tua kita dan lain sebagainya. Karena tadi disimpan unak-unak yang kotor disimpan dalam hati, tumbuh jadi tumor ganas. Bukan berarti kita membiarkan orang berbuat salah, bukan.
Bukan. Silakan kalau bisa, kalau kita mampu, orang berbuat salah, silakan. Ini dengan kenapa orang ini berbuat salah nih? Kenapa orang ini jadi maling? Kita mampu biliati dengan kekuatan kita. Hei, kamu, kenapa kamu maling? Saya di rumah tidak makan. Dah, itu berikan ke yang. Nih, saya kasih 3 kali lipatnya. Biliati, jangan sekedar dipukul itu maling. Percuma maling dipukul, setelah keluar dari situ, besoknya jadi maling lebih besar lagi. Jangan sampai. Kalau bisa, kita mampu dengan kekuatan kita tuh. Kenapa kamu maling? Karena anak tidak makan di rumah. Balikin lagi itu. Saya ganti 3 kali lipat, 4 kali lipat, 10 kali lipat. Atau setidaknya kita nasihat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Nasihat dengan hak, dengan cara yang baik dan bijaksana. Jangan memarahi orang. Orang kalau dimarahi siapapun, kita harus ngaca diri. Kita aja kalau dimarahi orang nggak terima, walaupun salah, jangan marahi dulu. Nasihati dulu dengan cara yang hak. Kasih solusi. Ini solusi begini. Kamu harus begini. Kenapa kamu begitu? Atau setidaknya kita doakan orang itu. Kalau kita tidak mampu, dengan kekuatan kita tidak mampu, dengan ucapan kita tidak bisa, kita doa, Allah, ya Allah, hentikan maling itu. Kasihan rumah tangganya, ampuni dosanya. Nah, itu kembali lagi, makanya kita diwajibkan untuk memintakan doa maghfirah untuk muslimin muslimat dimanapun. Kalau Allah sudah mengampuni semua umat manusia di muka bumi ini, segala sesuatu akan selesai. Permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini, insya Allah selesai. Banyak masalah terselesaikan. Ini lancar, ini lancar, ini lancar. Kenapa? Karena rahmat Allah tidak terganjal dengan dosa manusia. Jangan pelit, cuma mintakan ampun dan mengampuni kesalahannya. Udah. Ampuni kesalahan orang lain. Kalaupun ada masalah administrasi, yang lainnya selesaikan aja bisa. Cuma kita nggak ada masalah loh. Antar pribadi kita udah gak ada masalah. Cuman yang bermasalah ini juga administrasi nih belum selesai. Gitu aja udah. Artinya jangan ada kebencian dan dendam dan sebagainya, supaya kita umat Islam hidup di negeri ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah mengampuni. Ampunan Allah harus kita jemput, ambil tuh ampunan Allah. Baldatun thayyibatun, negeri yang loh jinawi. Allah mengampuni, ibadah tenang, usaha gampang, rumah tangga tentrem, kan enak. Itu harus kita minta. Kita tiap Jumat mendoakan umat Islam, tapi memintakan ampun untuk umat Islam. Tapi kita sendiri tidak mengampuni saudara kita. Masih berselisih dengan tetangga, masih ada permasalahan dengan saudara, sampai dengan rumah tangga, dengan istri dan lain sebagainya, kita masih bermasalah. Ngapain? Susah, maghfirah mau turun, mau jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu susah. Kapan tercapainya? Kalau hanya diurusi dengan politik aja susah. Nanti juga kalau Allah mau menurunkan Allah sudah menurunkan rahmatnya, politik mengikuti. Berbelok 90 derajat. Politik kan berbelok. Kenapa? Karena rakyatnya udah
selesai, udah beres, udah gak ada masalah. Saling memaafkan. Walaupun sekarang perpolitikan kita urus lagi, muncul lagi masa baru, turun lagi undang-undang, muncul lagi masalah baru lagi, undang-undang lagi, turun lagi masalah baru, kita selesai. Jadi pada intinya kita harus memaafkan satu sama lain. Jangan ngitung gede kecilnya, besar kecilnya dosa teman kita. Allah tidak pernah menghitung-hitung dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuni kalau kita tobat. Minta ampun. Hanya belum khatam tarekat keterdesakan dia, bersama-sama minta ampun ke Allah dan memintakan ampun untuk saudara-saudara kita, muslimin muslimat, siapapun itu orangnya yang berdosa, mudah-mudahan diampuni, yang munafik mudah-mudahan jadi mukmin, yang sesat mudah-mudahan mendapat hidayah, keberkahan, keagungan, kemukjizatan beliau kitab Al-Fatihah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubina wa tutaqarrabana Allah. Sebelum ya. Oke, akhdin kita semua kepada para masyayikh, para ulama, para mursyid, khususnya pada mursyid kita Supriyan Hadi, sama-sama baca kitab, mudah-mudahan beliau kesehatan jasmani rohani dijaga oleh Allah, zahir batin, dapat taufik hidayah, ampuni dosanya, tambah ilmunya, Amin.